Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kadir Jailani dari kelas IF 4608. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO 1 kalkulus lanjut, di mana saya ditugaskan untuk mengerjakan dua nomor soal kalkulus. Dan selain mengerjakan, saya juga ditugaskan untuk menjelaskan cara pengerjaan soal-soal tersebut. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat cara pengerjaannya. Nah, ini adalah soal untuk tugas CLO 1 kalkulus lanjut, dimana seperti yang saya bilang ada dua nomor ya. Nomor pertama itu kita disuruh untuk menghitung hasil dari integral yang dengan punya batas atas pi dan batas bawah 0, dan integralnya adalah u pangkat 2 sin u du. Dan nomor 2 kita disuruh untuk mencari hasil dari integral 9x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 12 per x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 6x dx. Nah, berikut adalah cara pengerjaan untuk dua soal tersebut. Oke, ini adalah nomor 1 dari soal tugas CLO 1 kalkulus lanjut. Soalnya adalah integral dengan batas atas pi dan batas bawah u pangkat 2 sin u du. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mengingat bentuk integral u du itu bisa diubah menjadi uv dikurang integral v du. Nah, karena ini lebih ke preferensi sih, jadi untuk step pertama saya akan mengubah u-nya menjadi x. Integralnya masih sama, yaitu pi 0 x pangkat 2 sin x dx. Sorry, tadi tombol lampunya kepencet. Oke, selanjutnya kita akan memilih di variabel mana yang akan menjadi u dan v ataupun dv. Nah, dari sini kita bisa memilih x sebagai u dan sin x dx sebagai dv. Kemudian dari dua ini kita menemukan, kalau kita tulis ya, u-nya kan x pangkat 2. Kalau u ini diubah jadi du, maka akan menjadi du 2x dx. Gitu. Oke. Selain ini juga kita tadi dv-nya ya, berarti dv-nya, karena dv-nya sin x dx, dv-nya sin x dx, maka v-nya ini adalah min cos x. Nah, definisinya ini kita harus tahu sendiri ya. Seperti misalnya 2x dx kalau diintegralkan jadi x pangkat 2, terus min cos x kalau diintegralkan jadi sin x, ataupun ini sin x dx diintegralkan menjadi min cos x. Oke, selanjutnya kita ubah seperti rumus yang ini, uv dikurang integral v du. Kita masukkan definisi yang sudah kita dapat ini, 4 ini, kita akan mendapatkan bentuknya akan menjadi seperti ini. Min x pangkat 2 cos x dikurangi integral min 2x cos x dx. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada integral, di dalamnya adalah ada min 2x. Minnya ini bisa dikeluarkan. Jadi min yang ada di luar ini ketemu dengan min, hasilnya adalah positif. Jadi bentuk yang ini kita ubah lagi. Dari sini kita akan mendapatkan min x pangkat 2 min x pangkat 2 cos x ditambah integral 2x cos x dx. Oke. Selanjutnya
Nah, jika kalian tahu, 2 ini adalah konstan atau konstan. Kemudian sorry, jadi integral ini seperti yang kita lihat, ini kan ada integral lagi, ini integral 2x cos x dx. Integral cos x dx ini adalah integral parsial. Jadi kita akan kembali melakukan pemisalan u dan dv. Nah, dimana kita akan mendapatkan, saya ulangnya. Jadi ini 2x cos x dx. Nah, ini kan integral parsial. Kita kemudian lakukan pemisalan u dan dv-nya. Ini itu adalah 2x dan ini adalah dv. Oke. Kemudian dari sini kita temukan 2x, kalau didekukan akan jadi 2x. Terus dv-nya adalah cos x dx, v-nya adalah sin x. Oke, nah kita temukan ini ya. Terus kita kembali masukkan ini, kita gunakan menjadi bentuk UV dan UV dikurang integral V du. Nah, dari sini kita akan dapat bentuk 2x sin x dikurang integral 2 sin x dx. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Kita pakai pemisalan lagi. Nah, dari sini kita lihat kalau 2 itu adalah konstan. Jadi kita keluarkan menjadi ke sebelah, keluar dari integralnya, dan kita akan mendapatkan bentuk 2x sin x dikurang 2 integral sin x dx. Nah, dari sini lagi, nah ini kan udah bisa dikerjakan nih integral sin x ya. Ini kita ubah lagi menjadi 2x sin x. Kalau misalnya kita integralkan ya, itu kan menjadi min cos x. Nah, karena yang di luar ini, kalau kita tulis min 2, ini kan bakal jadi min 2 dikali min cos x. Kita skip aja step itu dan langsung kita temukan 2x sin x ditambah 2 cos x. Nah, oke. Nah, bentuk yang ini saya lengkari ya. Bentuk ini kita masukkan kembali ke sini, kita masukkan ke dalam ini, tadi kan ini kita stop sampai ditambah ya. Ini min x pangkat 2 cos x ditambah ini integral ini sudah kita ubah menjadi bentuk yang ini. Nah, kemudian lalu kita masukkan aja ininya. Kita akan dapat bentuknya menjadi min x pangkat 2 cos x ditambah, kita lihat, ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x. Nah, kayak ini kita udah dekat ya dengan penyelesaiannya. Oke, habis ini nah, ini kan biasanya kalau udah kayak gini kita tambah plus c. Itu kalau misalnya integralnya tertentu. Karena ini integralnya tentu atau integralnya punya batas, kita masukkan batasnya. Batasnya tadi apa? Pi. Untuk batas atasnya pi dan batas bawahnya adalah 0. Nah,
Untuk di sini kita bisa masukkan langsung oh enggak, sorry. Nah, ini kan kita ubah nih. Awalnya U, kita ubah jadi X. X-nya ini kita ganti kembali ke semula menjadi U. Jadi min U pangkat 2 cos U ditambah 2U sin U ditambah 2 cos U. Oke. Nah, kembali. Ini kita bisa masukkan. Nah, kita kerjakan batas atas dan batas bawah. Kita definisikan dulu batas atasnya. Batas atasnya ini kita ganti U-nya jadi pi. Jadi ini batas atas. Batas atas sama dengan min pi pangkat 2 cos pi ditambah 2 pi sin pi ditambah 2 cos pi. Oke. Nah, kita temukan bentuk ini untuk batas atasnya. Nah, dari sini kita bisa ubah menggunakan definisi yang mungkin udah banyak di internet ya. Yang misalnya bentuk-bentuk lain dari sin pi ataupun cos pi. Ini kan kita punya cos pi sama sin pi ya. Nah, dari sini aku dapatnya itu kalau sin pi itu dia sama dengan 0, sedangkan cos pi itu sama dengan min 1. Nah, dari sini kita lihat yang sin itu kan otomatis jadi 0 pastinya. Oke. Aduh. Nah, dari sini kan kita lihat kalau sin pi itu 0, cos pi itu min 1. Kita masukkan. Ini hasilnya jadi min pi kuadrat dikali min 1 ditambah 2 pi. Nah, sin pi nya kan 0 ditambah 2 pi dikali 0 ditambah ininya jadi 2 dikali cos pi nya jadi min 1 ya. Oke. Kali bentuknya kayak gini kalau udah diubah sin pi nya dengan cos pi nya. Hasil ini tuh hasilnya jadi dari sini dulu kita lihat kalau ini tuh ini kan min kali min itu jadi positif pi pangkat 2 ditambah 2 pi dikali 0 ini 0 ditambah 2 dikali min 1 jadinya min 2. Sorry, ini 2 sekali. Oke. Ini bentuk batas atasnya. Sekarang kita kerjakan batas bawahnya. Batas bawah. Oke. Nah, batas bawahnya itu adalah bentuk ini, U-nya disubstitusikan dengan 0. Ini jadi oke, kita substitusikannya. Jadi min 0 pangkat 2 cos 0 ditambah 2 dikali 0 sin 0 ditambah 2 dikali cos 0. Nah, sama seperti step sebelumnya, di ini ada banyak definisi kalau sinnya 0 dan cosnya 0. Sini aku dapat kalau sin 0 itu bentuk lainnya adalah 0 dan cos 0 adalah 1. Kita substitusikan masuk. Dari sini kita dapat min 0 pangkat 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya adalah, nah ini kan habis, ini habis, sisa ini 2 kali 1 itu 2. Nah, oke.
Oke, udah bener. Sip. Nah, untuk menyelesaikan ini itu ada rumus batas atas itu dikurangi batas bawah. Nah, kita masukin aja ya langsung. Di sini tuh batas atas dan batas bawahnya. Tadi kita dapat I kuadrat kurang 2 dikurang 2. Ini hasilnya langsung aja ya. I pangkat 2 dikurang 4. Nah, ini adalah jawaban dari soal integral dengan batas atas pi, batas bawah 0, u pangkat 2, sin u du. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah integral 9x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 12 per x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 6x dx. Oke. Nah, ini yang soal pecahan itu yang paling pertama kita tinjau adalah yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini adalah, kita tulis ulang ya, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 6x. Nah, begitu 6x. Nah, ini kalau kita perhatikan x-nya bisa dikasih keluar. Kita keluarkan x-nya satu kali. Nah, dimana bentuknya ini akan menjadi x dikali dalam kurung x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Nah, bentuknya tuh kayak gini kalau x-nya dikeluarin. Nah, dalam kurung ini x pangkat 2 tambah x min 6 ini bisa difaktorkan. Kita faktorkan, bentuknya itu akan menjadi, nah ini x-nya tetap ada ya. Nah, bentuk faktornya itu adalah x ditambah 3 dikali x min 2. Ini adalah bentuknya setelah difaktorkan. Oke. Nah, ini untuk mempermudah mengerjakan soal untuk cara mengerjakan soal seperti ini, kita akan memecah pecahannya. Kita akan bagi-bagi. Nah, bentuk yang awalnya ini kita akan bikin menjadi bentuk yang ekuivalen dengan yang ini, bentuk ekuivalen. Yaitu adalah A per X ditambah B per X tambah 3 ditambah C per X min 2. Nah, yang di bawah, seperti kita lihat ini kan ada dua variabel baru, A, B, dan C. Nah, yang di bawahnya ini kita dapatkan dari bentuk sederhana dari penyebut ini yang di bawah ini. Oke. Nah, kita udah temukan ini ya. Untuk menentukan nilai A, B, dan C, kita itu harus menyamakan semua ini, disamakan penyebutnya. Nah, ini bentuknya kalau kita samakan penyebutnya akan menjadi A dikali X tambah 3 dikali X min 2 ditambah B dikali X dikali X min 2 ditambah C dikali X dikali X tambah 3 per, nah kita masukkan yang bentuk sederhana tadi, X tambah 3 X min 2. Nah, oke. Nah, ini itu kita akan kerjakan, kita akan cari berapa sih nilai A, B, dan C ini. Untuk mencari nilai A, B, dan C ini kita akan melakukan asumsi kalau pecahan yang ini, bentuk baru ini itu sama dengan yang ini. Oke, jadi kita masukkan ke dalam persamaan itu 9 ya, jadinya kita tulis 9x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 12 itu sama dengan A X ditambah 3 dikali X min 2 ditambah B pangkat kurung X dikali X min 2
ditambah C dalam kurung X dikali X ditambah 3. Nah, ini adalah bentuknya, bentuk persamaannya. Nah, dari bentuk ini kita udah bisa mulai mencari berapa nilai A, B, dan C. Nah, caranya itu adalah kita cari definisi X sama dengan yang akan menghasilkan 0 untuk setiap variabel. Misalnya nih di antara A, B, dan C. Kalau kita mau nyari B, kita akan cari berapa sih X sama dengan yang bakal bikin A-nya 0, C-nya 0, tapi B-nya masih ada nilainya. Kayak gitu. Oke, pertama kita cari B aja lah sekalian. Nah, kita cari B. Berapa ya? Kalau kita lihat nih, X tambah 3 berapa ya? X yang kalau ditambah 3 itu hasilnya 0. Nah, ini kan, ini kita bisa pakai X sama dengan min 3. Oke, ini kan kalau ininya 0 kali ini pasti udah 0 kan. Nah, terus ini juga ya, X ditambah 3. Kalau X nya min 3, ini 0. X dikali 0 hasilnya 0. Jadi A dan C nya bakal 0. Tapi B nya masih bisa, masih ada nilainya. Karena min 3 dikurang 2 itu nggak 0, dia jadinya min 6. Aduh, kayak gitu. Atau misalnya kayak gitu ya, X dikurang 2, min 3. Enggak deng, sorry salah. Ini min 3 dikali berapa ya, kira-kira min 5. Nah, kita tulis ya, ini X nya sama dengan min 3. Kita masukin yang di atas ini, yaitu 9X pangkat 2. Kalau ininya min 3 hasilnya jadi 81 dikurang ini 9, 3 kali ini 3, 9 dikurang 12. Ini sebenarnya tadi kan A, C nya 0, jadi kita tersisa dengan B dengan 3 dikali ini min 3 dikurang min 2 hasilnya min 5. Ini itu berubah menjadi, nah, 81 kurang 9 kurang 12 itu 60, sama dengan, jadi kita dapat B. Ini hasilnya min kali min positif, ini 15. Sorry salah, ini B 15. Oke, 60 per B sama dengan 60 per 15. Ini hasilnya B. Jadi B itu sama dengan 4. Oke, selesai, kita temukan B. Selanjutnya kita lakukan pemisalan. Cari siapa nih? Nah, cari C ya misalnya. Oke, berapa ya kira-kira yang bikin A nya 0 tapi C nya masih ada, B nya juga mau dibikin 0. Nah, supaya kita lihat ini A dengan B punya yang anggota ini ya, dia sama, X min 2. Berapa ya yang bikin 0 kalau dikurangin 2? X nya kita pakai X sama dengan 2. Oke, kita masukin 9X pangkat 2, 9 kali 2 pangkat 2 itu, oke, itu jadinya 36 ditambah 3 kali 2, 6 kurang 12 sama dengan, oke, A dan B nya habis, sisa C. Jadi C nya itu adalah 2 dikali 2 tambah 3, ini 5, 2 kali 5. Oke, 36 tambah 6 tambah 12 dikurang 12, biasanya 30 sama dengan C. 2 kali 5, 10. Jadi 30 per 10, C itu adalah apa? 3. Nah, C nya udah dapat, B nya 4, C nya 3. Terakhir, nah, kalau kita lihat ini dia si A itu X tambah 3 dan dikalikan X min 2. Sisanya ini bisa kita akan pakai X sama dengan 0 karena B nya ini 0 kali 0, 0 kali 0, 0. Oke, langsung aja ya ini. Kalau ini tuh, ini habis, sisa 12. Kok kita pakai X nya sama dengan 0. Oke,
ini habis, sisa min 12 sama dengan ini tadi sisa A dalam kurung 0 tambah 3 kali 0 min 2. Nah, langsung aja nih, min 12 itu sama dengan ini, min 12 sama dengan min 6. Hanya ini H itu adalah 2. Oke, kita udah temukan setiap bagiannya ya. Ini B nya sama dengan 4, C nya sama dengan 3, A nya sama dengan 2. Kita masukkan setiap ini ke dalam bentuk yang ini, yang di awal ini, A per X ditambah B per X tambah 3 ditambah C per X kurang 2 dengan definisi ini. Terus kita akan dapat tadi 2 per X ditambah B nya 4 per X ditambah 3 ditambah C nya tadi 3 per X min 2. Nah, ini kita udah dapat. Karena soal ini kita kerjakan dengan kita berusaha bikin si ini tuh asumsinya ekuivalen atau sama bobotnya, nilainya dengan si ini 9x pangkat 2 tambah 3x min 12. Oke, jadi kita bisa ganti bentuknya ini ke ini, jadi menjadi integral. Ini udah bisa dikasihkan integral karena dia sama bentuk. Langsung aja ya, ini bentuk agak-agak akhirnya ya 2x dx ditambah, jadi kita bisa nih, ini masing-masing mau diintegralin terus ditambah 4 per x tambah 3 dx ditambah integral 3x min 2 dx. Nah, dari ini tuh, ini duanya masing-masing konstanta ini 2, 4, 3 itu bisa keluar dari integral. Jadi dia ini meninggalkan bentuk 2 integral 1 per x dx ditambah 4 integral 1 per x ditambah 3 dx ditambah integral 3 integral 1 per x min 2 dx. Oke. Nah, kalau kalian ingat, seper x itu adalah ln kan. Nah, jadi si semua ini di dalamnya ini kita udah bisa ubah, udah bisa dihilangin integralnya. Integral seper x dx itu kan ln x, ln mutlak x. Ini jadinya ln mutlak x tambah 3, ln mutlak x min 2. Nah, ini udah selesai nih. Bentuk akhirnya adalah 2. Ini menjadi ln mutlak x ditambah 4 ln mutlak x tambah 3, salah mutlak ya, ditambah 3 ln mutlak x min 2 plus c. Dah selesai. Jadi jawaban dari integral 9x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 12 per x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang min x dikurang 6x itu hasilnya adalah 2 ln mutlak x ditambah 4 ln mutlak x tambah 3 ditambah 3 ln mutlak x min 2 plus c. Sorry nggak kelihatan. Nah, ini ya, 2 ln x ditambah 4 ln x tambah 3 ditambah 3 ln x min 2 tambah c. Udah selesai. Ini adalah jawabannya dari soal yang ini. Oke, sorry kalau nggak kelihatan. Sip. Ya, udah selesai ya. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kalau ada kesalahan ya dalam pengerjaan ini, karena saya juga baru pertama kali nyoba merekam dengan model seperti ini. Terima kasih telah menonton video. Assalamualaikum.